Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sungguh Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan perlindungan kami. Kami aman di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari puji dan hormat kepadamu, ya Tuhan. Kau pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu Tuhan kami naikkan pujian syukur, sebab Engkau yang layak dipuji disembah selamanya. Engkau Tuhan dan harapan kami yang tak pernah mengecewakan, sebab Kau Allah yang setia. Kami puji kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, terpuji haleluya. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah,
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam naungan kuasa-Mu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Kami sembah, kami sembah. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Allah yang setia. Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Padamu hatiku percaya. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu menggenapi setiap janji firman. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, amat baik Engkau. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau bagi kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat. Kami mau terus nantikan-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada-Mu.
harapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewa. Sebab Engkau setia dan Engkau sanggup menggenapi. Engkau berkuasa melakukan segala perkara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib. Mulialah namamu, mulialah namamu, ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amen. Hatiku tenang berada dekatmu. Yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kan telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hati. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu,
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kasih, menikmati pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan. Sebab kami percaya pada. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, Kak Simon, silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Pagi. Bapak Ibu semua. Terima kasih buat pagi yang indah. Kita boleh masih bersekutu di dalam Koramdio. Dan kita pun tahu hari lepas hari, ya, kita tanpa terasa sudah ada di penghujung kitab ini, yaitu di Wahyu. Tapi menjadi kekuatan kita setiap pagi kita mengikuti Koramdio adalah di mana kita semakin menjadi mengerti. Karena apa? Apa yang dirindukan, apa yang kita inginkan, ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebentar ya, karena menggunakan ini HP. Jadi tanpa terasa, ya, pasti kitab-kitab kita ini semakin diperbaharui dan dilengkapi oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai ke kitab Wahyu yang ke-10 ya. Kitab Wahyu yang ke-10 di mana kita tahu, ya kan, pembahasan kitab Wahyu adalah kitab yang kalau kita belum mengerti bahwa ini sangat menakutkan. Seperti Pak Heri bilang, ya, kalau kita mau tetap bertahan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Dan pagi ini kita mau belajar tentang bagaimana kitab Wahyu yang ke-10, yaitu kitab yang terbuka. Saya bacakan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Kedua, dalam tangannya ia menggenggam sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar
mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dengan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Tetapi yang telah diberitakannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ayat ke-8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulung kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Makanlah ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya. Jadi ada 11 ayat di sini di mana kita sudah baca. Yang pertama, ayat pertama, aku melihat seorang malaikat, ya kan. Di sini yang saya coba belajar, ya kan, mendalami apa yang dimaksud dan kitab terbuka. Seperti saya tadi katakan, kita semua punya kitab kehidupan masing-masing. Kitab kita itu sebenarnya masih putih. Tetapi bagaimana kita mengisi kitab kita itu dengan firman-firman Tuhan yang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini yang harus kita lakoni dan kita lakukan. Memang seperjalanan hidup kita ini, kita tidak segampang yang kita rancangkan. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita lalui. Tetapi inilah kehidupan yang tidak bisa kita mengerti, tapi kita bisa lalui dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Maka setiap hari kita harus mengisi kitab-kitab kehidupan kita supaya kitab kehidupan itu menjadi terbuka. Karena seperti saya sering renungkan, hari ini Tuhan nggak bisa bertemu dengan kita. Orang-orang lain tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kita anak Tuhan itu harus menjadi wakilnya Tuhan. Ya, menjadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling kita bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Jangan dikatakan anak Tuhan, tapi tipu sana, tipu sini, ya kan? Bohong sana, bohong sini, ya kan? Malas dan sebagainya. Tapi kita tentunya menurut uh, hemat saya dan pengalaman hidup, semua kitab firman yang ada di Alkitab ini sudah menjadi satu resep, ya, menjadi satu tuntunan bagi kehidupan kita di mana kita berjalan menghadapi hari-hari. Ya, kita tahu firman Tuhan juga katakan hari-hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Ya, jadi banyak sekali tantangan, rintangan. Tetapi apakah kita harus menyerah? Kita tidak bisa menyerah. Tetapi kita harus berjalan, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan tuntunan firman Tuhan yang sudah kita baca tiap hari untuk melengkapi, mengisi kitab-kitab kehidupan kita, supaya orang boleh melihat, ya, bahwa anak Tuhan tuh ada beda, kata Tuhan.
Ya, hidup kita tuh ada perbedaan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Jadi hari-hari kita selalu mengevaluasi. Kadang-kadang menurut pemikiran kita, kadang-kadang ada rasa khawatir kita, apakah saya bisa melewati masa-masa sulit. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau kita selalu andalkan Tuhan, ya kita percayakan semua kehidupan kita, ya kita pasti bisa lewati. Dengan catatan jangan andalkan kekuatanmu, tapi dengan kelemahanmu lah, ya kan kamu serahkan dalam tangan Tuhan supaya Kristus bekerja untuk menolong kita. Saya hari-hari setelah merenungan 2 Korintus 12 ayat 9 kalau nggak salah, ya kan? Itu menjadi pegangan saya hari-hari ini, ya kan? Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita tahu kita akan lewati hari-hari kita. Seperti di sini dikatakan firman Tuhan itu ya ayat 1, aku melihat malaikat ya lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepala dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Ya kan di sini juga kita hidup mengikuti Tuhan, kita harus mengerti bahwa berselubungkan awan seringkali melambang kehadiran atau kemuliaan Allah seperti perjanjian lama, ya kan menunjukkan bahwa malaikat adalah utusan langsung dari surga yang membawa otoritas tertinggi. Jadi kita harus sadar bahwa kekuatan kita itu ada batasan, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melakukan banyak perkara. Dan disinilah saya melihat ya kan di akhir zaman banyak hal-hal kita tahu keadaan ekonomi ya kan kalau kita lihat di media-media ya kan negara yang dulunya adidaya dan berkuasa seperti Amerika ya kan yang hari ini lagi viral di mana dia mau menguasai seperti dulu ya kan tapi hari ini dia direndahkan. Ya kan dia datang berkunjung ke China, kita lihat dia direndahkan, ya kan? Jadi hidup ini kita jangan andalkan kekuatan kita. Karena waktunya itu selalu berbeda dengan waktu Tuhan tuh berbeda dengan waktu kita. Ya kan di sini dikatakan juga dalam tangan ia memegang sebuah gulung kitab kecil, ya kan? Yang terbuka dan menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di bumi. Nah, di sini ya juga kita melihat ya kan bahwa sebentar saya terlewatkan. Jadi di sini juga dikatakan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang. Mengingatkan kita pada perjanjian kesetiaan dan balasan eh, kasihan Allah ya. Seperti pada zaman Nuh menunjukkan bahwa penghakiman yang akan datang tetap berada dalam kendali kasih dan karunia Allah. Jadi saya mempraktekkan hidup ya kan hari-hari ini bersandar dan percaya bahwa apa yang kita lakukan ini kita andalkan dan selalu menilik pada kebenaran firman. Kadang-kadang memang susah ya kan untuk menerapi ya kan apa yang dikatakan firman. Tapi kita bagaimanapun kita harus belajar ya kan. Belajar untuk menjadi seperti Kristus. Meskipun itu dengan susah payah kita tetap harus berusaha ya. Jadi kita tahu hidup ini tidak seperti yang kita kira gampangnya. Ya hari-hari saya lihat persaingan di mana keadaan yang begitu susah ya. Ya seperti kami kunjungi beberapa tempat di sini ya kan. Eh, sepertinya kalau kita bilang ramai, tapi kenapa tempat itu akan menjadi seperti kuburan ya seperti dulunya begitu begitu terkenal tapi akhirnya sekarang seperti kuburan karena hidup ini akan selalu berubah keadaan semakin hari semakin cepat berubah
Jadi apa yang kita andalkan dalam hidup kita mengikuti Tuhan, ya kan? Saya rasa ya kita tidak bisa seperti yang kita inginkan. Jadi disinilah saya melihat bagaimana kasih ya kendali Allah itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita berada dalam rencana Tuhan, ya kan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya melihat ada pertolongan-pertolongan yang di luar yang kita pikirkan Tuhan kerjakan. Ya kan? Di sini ya kan dia mengatakan wajah bersinar dan kakinya berapi. Ya kan? Yang saya tangkap di sini kalau kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, ya kan? Jadi wajah kita itu ada kemuliaan Tuhan. Dan orang pun akan melihat bagaimana ya kan hidup kita dan eh, banyak caranya Tuhan yang tidak kita mengerti dapat kita menolong kita sehingga kita sampai dengan apa yang kita doakan ya. Dan yang berikutnya yaitu kitab gulungan kecil yang terbuka. Di sini saya juga melihat ya kan belajar melambangkan firman Tuhan, nubuatan kebenaran Allah yang kini telah disingkapkan dan dapat dimengerti oleh semua orang. Jadi kita sebagai anak Tuhan tentunya hari-hari ini kita harus belajar, ya kan? Lebih tekun lagi bagaimana memahami, ya kan? Karena apa? Karena di ayat ketiga itu malaikat berseru, ya kan di sini. Dan ia berseru dengan suara yang sama seperti singa, mengaum dan sesudah ia berseru ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Di sini ya kan yang saya dapatkan itu malaikat berseru seperti singa mengaum. Singa melambangkan kuasa, keagungan dan murka yang tak tertahankan, ya. Banyak penafsiran teologi meyakini bahwa sosok itu adalah penampakan Kristus sendiri yang akan datang dengan otoritas penuh di bumi. Di sini saya bisa mengambil intinya, ya kan, malaikat berseru seperti singa. Jadi banyak di dalam kehidupan kita di akhir zaman, singa-singa ini mengaum, ya. Dan kadang-kadang kita sepertinya mau ditelan keadaan dunia ini. Tetapi kita percaya, ya meskipun zaman ini akan berakhir, tetapi kalau kita mengikuti, ya kan, dan tetap setia dan berjuang, bagaimana, ya kan, Tuhan akan menolong kita. Yang berikutnya, yang keempat, dan sesudah ketujuh, guru itu selesai bicara, aku mau menuliskan, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskan. Nah, di sini ya yang saya dapatkan ketujuh guru itu melambangkan pernyataan atau firman Tuhan yang mutlak penuh kuasa yang tidak dapat dibantah. Di dalam Alkitab, suara guntur sering kali diasosiasikan dengan suara Tuhan sendiri. Jadi di sini ya kan bagaimana akhir zaman ya kan itu kadang-kadang kita itu tersentak ya dan terkejut atas kejadian-kejadian. Tapi saya percaya ya kan dengan kita percaya sama Tuhan dan kita tetap setia apapun yang sudah terjadi tetap Tuhan membela kita ya kan. Dan selanjutnya ayat kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan segala isinya dan bumi dengan segala isinya dan laut dengan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi.
Nah, jadi kalau ya kan waktunya sudah tiba, ya kan, saya rasa semua apapun yang ada di dunia ini akan lenyap, ya. Seperti kemarin Pak Heri sudah jelaskan bahwa ya kan bintang apa nama itu nuklir dan sebagainya itu sudah semakin hari semakin dekat, apa kejadian perang dunia dan sebagainya, tetapi segala isinya akan lenyap. Jadi dalam hidup ini saya mengambil langkah apapun yang ada pada kita itu semuanya bukan milik kita, tapi itu semua titipan Tuhan yang dipercayakan kita untuk mengelola hidup ini. Jadi apapun ya kita kalau ditanya apa kapan terjadi kiamat, ya kan kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan tidak ada satu orang yang tahu. Jadi ada juga orang berpikir kalau gitu ngapain kita mau kerja? Ya kita tetap harus kerja karena kita sudah hidup dalam dosa, ya kan waktu Adam lahir apa diciptakan sudah membuat dosa, jadi dengan keluh dan keringat kita harus bekerja supaya dapat makan. Jadi yang saya dapat di sini yaitu tetaplah bekerja, ya kan? Tapi kita tetap dalam waspada kepada bagaimana keadaan, ya, supaya hidup kita selalu ya di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu dan kita kerjakan, kita eh, tidak menjadi orang yang eh, tidak menjadi orang yang apa nama selalu menyalahkan orang lain nanti. Ya, jadi saya berpikir kalau kita tidak bekerja, tentunya itu menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita tetap harus bekerja, berusaha supaya Kristus dipermuliakan. Jadi untuk selanjutnya, di sini saya ringkasin untuk ayat ke ke-9 dan ke-10 ya. 9. Oh dia ini, ambillah dan makanlah dia dan akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab dari tangan malaikat itu dan memakannya, dalam mulutku terasa manis seperti madu, tapi sesudah aku memakan menjadi rasa pahit. Jadi di sini saya mendapatkan bahwa kita hidup menjadi anak Tuhan itu jangan asal-asalan, ya kan? Kita tahu kita harus menjadi saksi Tuhan, kita tidak boleh asal-asalan ya berkata tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Apalagi kita di gereja, hidup sebagai di komunitas, ya orang kan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan bagaimana kita harus menjadi saksi buat orang-orang sekeliling kita. Jadi kalau menjadi pahit ya kan, jadi orang itu eh, kita berkata manis tetapi orang merasa apa? Pahit dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya menafsirkan bahwa apa yang kita katakan harus sesuai dengan hasil yang dirasakan orang. Demikian Her, tolong disempurnakan ya supaya teman-teman bisa memahami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang tadi kita bisa dengar. Kita sedang ada di situasi yang kadang bisa tiba-tiba berubah. Ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi ketika kita baca Wahyu pasal 10, selain dari apa yang tentunya tadi Ko Simon sudah sampaikan, cuman ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu taat. Apa itu taat? Seperti Yohanes yang kita baca di dalam pasal 10 ini, dia mendapatkan penglihatan dan di dalam
apa yang dia lihat, ada perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya, dan itu yang Yohanes lakukan. Ketika dilarang untuk menuliskan apa yang dia dengar, tapi justru harus dimeteraikan, dia lakukan. Ketika dia disuruh minta gulungan kitab yang terbuka itu dan disuruh makan, dia makan. Nah, dalam hidup kita Bapak Ibu memang terkadang ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Terkadang dalam pikiran kita rasa penasaran, pengen tahu itu pasti ada. Apalagi berbicara mengenai apa yang sedang terjadi dan akan terus terjadi di hari-hari ini. Tetapi mari satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini untuk terus belajar taat dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kita benar-benar harus peka dengar suara Tuhan hari-hari ini, sehingga setiap langkah, setiap tindakan yang kita lakukan, itu bukan berdasarkan pandangan kita yang terbatas, bukan berdasarkan hanya keinginan kita semata-mata, tapi mari belajar untuk terus semakin peka dengar suara Tuhan, karena sekali lagi kita sedang hidup di situasi keadaan dunia yang begitu cepat berubah. Tetapi yang seperti apa yang tadi juga Ko Simon sampaikan di awal, ya biarlah hidup kita ini jadi seperti surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang, dan biarlah melalui hidup kita, orang bisa melihat Tuhan hari-hari ini. Jadi kalau kita baca pasal 10, ini kan sebuah penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Yohanes. Dan terkadang kita bisa bertanya-tanya, ini apa maksudnya ya? Kadang kita bisa bingung. Tapi tentu masing-masing Tuhan bisa bicara dengan kita. Tadi Kosimon juga sudah sampaikan dari ayat yang pertama, bagaimana itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Pelangi bicara tentang janji Tuhan di zaman Nuh. Nah, kita tahu Tuhan setia kepada janjinya. Tapi bagian kita sekali lagi, bagian kita ketika sambil baca dengerin apa kau mau tanya, cuma tanya apa ini Tuhan? Ya Tuhan cuma taruh satu kata taat. Seperti Yohanes taat, disuruh meteraikan, meteraikan. Disuruh nggak usah tulis, nggak usah tulis. Disuruh minta ke malaikat, dia minta ke malaikat. Disuruh makan, dia makan kitab itu. Jadi terkadang sekali lagi ada banyak hal yang kita nggak mengerti dalam hidup ini. Tapi percayalah ketika kita berserah kepada apa yang Tuhan katakan, taat melakukan apa yang Tuhan katakan, maka hidup kita akan baik-baik saja. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Kosimon. Oke, Pak Yosi akan berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Kosimon. Oke, silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, eh, mari kita sepakat berdoa sebelum mengakhiri eh, Zoom kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah surat yang terbuka, sehingga orang lain bisa melihat eh, bagaimana kasih Tuhan dan hidup kami adalah hidup yang menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami harus mengandalkan Engkau ya Bapa, karena ada janji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, bahwa Tuhan akan menyertai kami hingga pada akhir zaman. Dan kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami hidup mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, hidup tetap waspada dan mempersiapkan hari-hari kami ya Bapa untuk kedatangan Engkau ya Bapa. Dan kami terus, Engkau mendapati kami tetap taat dan setia ya Bapa kepada Engkau. Terima kasih Bapak untuk Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati orang tua kami ini ya Bapak. Kau pakai terus hambamu ya Bapak untuk menjadi alat untuk memberitakan kabar baik. Berkati juga usaha, berkati juga pekerjaan dan pelayanannya ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk
orang tua kami, Pak Ongko, ya Bapak. Terus Tuhan kami berpengharapan supaya Engkau terus memberikan pemulihan. Ada sukacita Bapak di dalam kehidupan Pak Ongko, dan kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga untuk terus eh, menjaga dan terus mengambil bagian ya Bapak untuk kesehatannya ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang boleh dilakukan di setiap tempat-tempat eh, gereja kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di setiap cabang ya Bapak. Kami berdoa untuk para penatua, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin ibadah ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di manapun ya Bapak. Supaya Tuhan yang menjadi kepala dan Tuhan yang boleh menuntun setiap kami ya Bapak melalui Roh-Mu yang kudus ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di mana begitu banyak ketidakpastian, dan kami tahu bagaimana setiap hari begitu banyak persoalan, begitu banyak sekali tantangan. Biarlah kami juga menganggap bahwa hal ini menjadi sesuatu kenormalan yang baru ya Bapa. Karena kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang boleh memberkati. Kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin ya Bapak. Mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, hingga kepala daerah yang bupati ya Bapak. Kau berkati mereka di dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Untuk tetap bekerja, untuk tetap memimpin dengan didasarkan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami eh, menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sepakat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat semua kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat kegiatan, aktivitas kami mulai hari ini, pagi ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami adalah hidup yang dituntun dan diberkati oleh Engkau. Terpuji namamu, kami serahkan seluruh keadaan kami dan kami percaya Tuhan yang kami puji dan kami sembah Allah yang besar. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kasih karunia dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Oke, Simon di Jakarta ya selamat Pak? pagi. Saya masih di Thailand, Pak. Oh, di Thailand. Oke, selamat menikmati. Besok